Selamat siang seluruh mahasiswa di mana Anda berada. Kesempatan yang baik dari saya untuk melanjutkan materi tentang keperawatan jiwa, yaitu pembahasan soal persiapan hukum jiwa. Tentunya Anda semua sudah siap di rumah. Baik, efektifkan waktu yang ada. Saya mencoba untuk mengawalinya dari soal yang pertama. Seorang pasien umur 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Pada saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan sering marah bila teman sekamarnya mengganggu dan mengambil barang-barang dan mengambil barang-barangnya dengan berkata, "Bangsat, kurang ajar, jangan ambil barang saya," namun tidak menunjukkan perilaku melukai orang lain. Apakah perilaku yang ditunjukkan pasien berdasarkan respon tersebut di atas? Nah, dari soal yang di atas atau soal tadi, Anda bisa menganalisa dari rentang adaptif sampai dengan maladaptif. Yang mana yang benar dari soal tersebut? Kita mulai dari kata-kata tersebut. Ya, jadi pasien benar-benar menunjukkan tindakan yang merusak diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Amuk tidak ada, mania tidak ada. Yang terjadi di sini adalah agresif. Ya, kata kuncinya di sini agresif. Jadi dia tidak menunjukkan perilaku melukai orang lain. Kemudian violent dan frustasi. Jawaban yang tepat adalah agresif. Ya, jadi kalau Anda mau mengembangkan dari soal tadi, Anda harus bisa melihat, tahu betul, memahami tentang rentang respon adaptif dan sampai maladaptif tentang amuk atau perilaku kekerasan. Berikutnya, soal jiwa. Seorang perempuan umur 35 tahun dirawat di rumah sakit jiwa selama 4 tahun. Saat dikaji, selalu mengatakan, "Saya adalah wanita yang paling cantik di dunia ini. Seharusnya banyak laki-laki yang menikahi saya." Saat ini pasien masih sangat sedih karena ditinggal suaminya nikah atau kawin dengan wanita lain. Apakah hasil yang diharapkan setelah diberikan intervensi perawatannya pada pasien? Kita bisa melihat dari apa yang ditampilkan soal yang ada di soal itu, kita bisa menganalisa ya, dia belum menerima keadaan yang nyata atau keadaannya. Dari soal pertama atau jawaban pertama, mengatasi rasa kesedihan ini tidak mungkin. Kemudian berorientasi realitas secara benar. Ya, dari soal yang ada tadi, berorientasikan realitas secara benar, mengontrol halusinasi yang dialami, tidak ada halusinasi di situ, membuat jadwal kegiatan sehari-hari, membina hubungan sosial secara bertahap. Dari soal tadi, jawaban yang tepat adalah berorientasi secara benar atau orientasi realitas secara benar. Kemudian berikutnya, langsung aja karena soalnya banyak sekali ini. Pada pengkajian terhadap pasien laki-laki berusia 35 tahun diperoleh data, "Saya tidak berguna dan sangat malu. Saya seperti anak buangan, ekspresi wajah tampak sedih, sering menunduk kontak mata pasien kurang. Berdasarkan keterangan keluarga, pasien mengalami hal tersebut sekitar 1,5. Ya, di garis bawah di sini adalah 1,5 yang lalu setelah Tuan A ditinggalkan istrinya menikah lagi. Apakah masalah perawatan utama pada kasus di atas? Kalau dilihat di sini adalah tentunya harga diri rendah. Harga diri rendah. Di sini ada dua, akut sama kronis. Nah, kalau dilihat dari soal, ini cepat analisanya. Ini kalau 1,5 itu berarti sudah lama.
berarti kita ambil kesimpulan bahwa harga dirinya sudah kronis. Itu caranya. Cepat untuk mengerjakan soal dan kita bisa menganalisanya dari soal yang tertera. Kalau jawabannya isolasi sosial jelas salah, risiko menarik salah, harga diri rendah ini juga tadi saya sampaikan bahwa 1,5 ini merupakan waktu yang pendek tetapi waktu yang panjang. Dan berikutnya adalah gangguan sensori persepsi atau halusinasi. Ini tidak ada. Berikutnya yang pada seorang pasien laki-laki umur 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dan mendapatkan obat CPZ atau klorpromazin. Ini efeknya yang harus kita lihat di sini nanti. 50 mg 2 kali sehari. Pasien mengeluh mulutnya terasa kering dan sering susah buang air besar. Apakah tindakan perawatan mandiri yang dapat diberikan pada pasien? Yaitu adalah tindakan mandiri ya. Nah, kita harus tahu bahwa klorpromazin ini mempunyai efek haus atau mulutnya kering dan sering susah buang air atau susah buang air. Nah, dari jawaban tersebut kita harus menganalisanya mana kira-kira yang mana tepatnya, bukan kira-kira, mana tepat jawaban yang harus kita pilih. Kalau jawaban A menganjurkan pasien menghindari makanan yang membentuk gas, ini tidak mungkin karena yang dirasakan di sini adalah kering dan susah buang air besar. Kemudian berkonsultasi dengan dokter, ini tidak, karena ini bukan tindakan mandiri. Kemudian menanyakan kepada pasien tentang jumlah dan latihan fisik, ini tidak menunjukkan juga. Kemudian yang E menganjurkan pasien untuk banyak minum air dan mengkonsumsi makanan yang berserat. Ini adalah kunci yang tepat, yaitu melakukan pasien bisa melakukan tindakan secara mandiri. Kemudian berikutnya seorang ayah ini bapak ya, umur 42 tahun, mengamuk dan membanting barang-barang di rumahnya. Terbesit pikiran kita pasti dia amuk ya kan, sambil berkata, mengapa semua orang tidak menghargai saya sebagai kepala rumah tangga di rumah ini. Kemudian salah seorang anaknya memanggil tetangganya dan berprofesi sebagai perawat. Melihat kondisi pasien, perawat tersebut segera melakukan tindakan pengikatan agar pasien tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Ya, kata kunci di sini amuk. Kemudian kita melihat pertanyaannya, bagaimanakah kata-kata terapeutik yang diucapkan perawat pada pasien saat melakukan tindakan tersebut? Kata-kata terapeutik yang harus digarisbawahi. Kita harus bisa menganalisa kata-kata itu dengan bijak. Yang pertama, Anda diikat supaya menghargai diri Anda. Ini kata-kata yang mengambang. Anda perlu belajar kalau dengan diikat, Anda tidak bisa apa-apa. Maksudnya juga nggak jelas. Anda tampak tidak berdaya ketika diikat begini, jangan diulang. Ya, ini tidak menunjukkan suatu tindakan. Untung Bapak bisa berhasil diikat. Coba kalau tidak, semua orang pasti lupa. Ya. Kemudian berikutnya, yang E, kami mengikat Anda itu kepada Bapaknya maksudnya, agar bisa mengendalikan emosi yang terkendali. Nah, inilah kunci yang kita akan pilih, yaitu kami mengikat Anda agar bisa mengendalikan emosi yang tidak terkendali. Kalau dilihat dari kata-kata ABCD tadi, yang tepat adalah kami mengikat Anda agar bisa mengendalikan emosi yang tidak terkendali. Karena Bapak tadi melakukan suatu tindakan yang tidak bisa terkendalikan dan bisa menyebabkan diri sendiri luka, orang lain maupun lingkungan. Makanya perlu dilakukan restrain. Tujuannya adalah tidak melukai diri sendiri, orang lain, lingkungan. Kemudian berikutnya, seorang laki-laki umur 38 tahun masuk rumah sakit jiwa tanggal 11 Juni 2020. Baru ya, kemarin ini. Saat dikaji, pasien tidak mau bicara dan tidak mempertahankan kontak mata saat interaksi. Menunduk, malu. Nah, terbesit pikiran kita, fokusnya adalah adanya kurang percaya diri. Namun setelah 8 kali interaksi dengan perawat, pasien sudah mulai berbicara.
walaupun masih belum dapat mempertahankan kontak mata, agak malu-malu. Nah, apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang dapat diberikan pada pasien tersebut? Kalau melihat di sini, ya, tidak dapat mempertahankan kontak mata, ya, pada saat dikaji, tidak mau bicara, tidak mau kontak mata, artinya dia lebih senang menunduk, ya, atau malu. Dari soal tersebut, kita bisa menganalisa ada terapi yang cocok, kira-kira apa yang cocok itu. Terapi aktivitas kelompok sosialisasi, terapi orientasi realita, terapi sensori halusinasi ini, kemudian terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi, kemudian terapi peningkatan harga diri. Nah, yang ada di sini yang tepat adalah terapi aktivitas kelompok sosialisasi agar dia bisa berinteraksi dengan lingkungan, dengan orang, teman, atau lingkungan yang ada di sekitar situ. Baik, berikutnya apa lagi nih? Oh ya, untuk soal yang tadi, yang apa namanya, harga diri tadi, ya, yang perlu diingat tadi, ya, tentang coping yang harus kita lakukan di sini, ada beberapa yang harus diingat. Anda bisa mengembangkan coping, ya, diberikan kepada pasien. Itu ada displacement, sublimasi, proyeksi, reaksi, dan formasi. Nah, tolong itu dikembangkan, dipelajari. Biasanya pertanyaan dari kasus-kasus itu tidak lepas dari coping, karena jiwa ini seringkali arahnya ke sana, ya, tentang coping. Ada displacement, sublimasi, proyeksi, reaksi, dan formasi. Berikutnya, seorang perempuan 20 tahun dirawat keluarganya di IGD, Rumah Sakit Umum Daerah, dengan alasan sejak dicerai suaminya, pasien sering berteriak, memukul dirinya sendiri, dan mengamuk. Saat maaf. Kebablasan ini, pengen cepet ya, soalnya banyak sekali sih, ya. Kita ulang lagi, ya. Seorang perempuan umur 35 tahun beragama Islam sudah dirawat di rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Saat ini pasien masih sering marah-marah karena teman sekamarnya tidak mau memberi kue, ya, tidak mau memberikan kue. Terus, dan kadang teman sekamarnya mengambil barangnya. Perawat sudah memberikan beberapa tindakan perawatan yang salah satunya berupa latihan mengelola marah secara fisik. Bagaimanakah latihan fisik yang diajarkan perawat untuk kasus di atas atau kasus tersebut? Nah, kita harus melihat bagaimana kasus itu dari analisa yang Anda temukan. Apakah latihan fisik itu menari, lari pagi, berwudu, menarik nafas dalam atau tarik nafas dalam, atau merapikan tempat tidur? Nah, kalau untuk mengurangi emosi, ya, karena pasien ini sangat sensitif sekali, begitu sedikit tersinggung dia akan marah. Nah, kalau pasien diajarkan bagaimana latihan fisik dengan cara yang diajarkan perawat untuk kasus tersebut, yang paling tepat adalah nafas dalam. Jadi begitu dia ada stimulus marah, dia bisa mengendalikannya dengan latihan nafas dalam. Jadi yang tepat untuk soal ini adalah menarik nafas dalam atau nafas dalam, latihan nafas dalam. Berikutnya, seorang perempuan umur 20 tahun dibawa ke IGD Rumah Sakit Daerah dengan alasan sejak dicerai suaminya, pasien sering berteriak, memukul dirinya sendiri, dan mengamuk. Saat dilakukan pengkajian, mata pasien melotot dan pandangan yang tajam. Nada suara tinggi, tangan mengepal, tampak tegang saat bercerita, dan berbicara pasien kasar.
tekanan darahnya 140/90 mm/Hg, nadi 89 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius dan respirasi rate 24 kali per menit. Pertanyaannya, apakah tujuan umum dan rencana tindakan pada kasus di atas? Ya, tadi yang kita lihat di sini adalah memukul dirinya sendiri, mengamuk, ya, harus kita garis bawahi. Itu kemudian tindakan tujuan umum dari rencana Anda adalah yang pertama, pasien dapat membina hubungan saling percaya. Ini tidak masuk karena di sini adalah yang kita harapkan adalah pasien tidak mampu mengontrol, artinya pasien mampu mengontrol atau mencegah perilaku kekerasan. Kemudian berikutnya, pasien dapat mengidentifikasi akibat perilaku kekerasan, mengidentifikasi, ya, padahal dia sudah tahu. Pasien dapat mengontrol atau mencegah perilaku kekerasannya. Ini yang paling tepat adalah kunci jawaban poin C. Pasien dapat mengontrol atau mencegah perilaku kekerasan. Berikutnya, seorang perempuan berusia 36 tahun dirawat di rumah sakit sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan tidak mampu menjadi ibu yang baik dan tidak berdaya. Ya. Sering mendengar suara-suara yang ingin membunuhnya dan sangat menakutkan. Suara-suara tersebut membuat pasien kesal. Pasien tampak kotor, acak-acakan, selalu menyendiri duduk di pojok. Kadang pasien mondar-mandir dan bicara sendiri. Kalau kita lihat data yang aktual di sini adalah terjadi halusinasi, ya. Masalahnya adalah halusinasi, sering mendengar suara-suara yang ingin membunuhnya dan sangat menakutkan. Kemudian kadang mondar-mandir tadi, kadang pasien mondar-mandir dan bicara sendiri. Pertanyaannya, apakah implementasi perawatan pada kasus di atas? Ya. Melatih pasien cara merawat kebersihan dan mandiri, ya. Ini bisa, tetapi bukan merupakan prioritas. Mendiskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki pasien, bukan prioritas. Membantu pasien mengenali halusinasinya dan mengontrol. Inilah yang kita fokuskan atau kita prioritaskan, yaitu membantu pasien mengenali halusinasinya dan mengontrol halusinasinya. Jadi kuncinya adalah C, ya. Yang D, membantu pasien mengenali manfaat, bukan membantu pasien latihan mengendalikan perilaku kekerasan dan cara fisik, verbal, dan obat-obatan. Ini bukan. Yang pertama adalah fokus adalah mengenali dan mengontrol. Berikutnya, ini enggak ada minum ya, Mbak? Ya wes, enggak apa-apa. Seorang perempuan umur 37 tahun dirawat di ruang perawatan rumah sakit jiwa. Hasil pengajian, sudah 1 minggu tidak mau mandi. Nah, sama seperti pasien-pasien yang lain, ya, tidak mau mandi. Badan kotor dan bau, makan berantakan, buang air besar dan buang air kecil sembarangan. Apakah masalah perawatan utama yang dapat ditekan kasus di atas? Ya. Yang pertama, harga diri rendah. Masalah harga diri rendah. Mana data yang menunjukkan harga diri rendah? Nah, kita analisa. Kemudian gangguan citra tubuh. Mana yang menunjukkan gangguan citra tubuh? Ya, tidak menunjukkan. Defisit perawatan diri. Ya, ini ada kemungkinan. Ya, masih kita titik aja dulu. Kemudian ketidakseimbangan nutrisi, bukan, tidak ada di sini. Perubahan penampilan peran. Apakah perawatan, ya, perubahan penampilan peran kotor? Kotor enggak menunjukkan data yang mendukung yang lain. Jadi yang fokus kita adalah defisit perawatan diri. Tadi ada 1 minggu tidak mau mandi, badan kotor, dan sebagainya. Ya, jawaban yang tepat adalah defisit perawatan diri. Berikutnya, kasihan mahasiswa sudah capek nih. Dengarkan terus ya. Baik, nggak apa-apa, saya juga belum capek nih. Pada saat saudara melakukan pengkajian faktor predisposisi ditemukan data yaitu adanya
keluarga yang sering melakukan perilaku kekerasan, ya, sering melakukan perilaku kekerasan. Adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa dan adanya riwayat penggunaan nafsa. Manakah data faktor predisposisi di atas sesuai dengan faktor di bawah ini? Ya, kita harus tahu ada 3 faktor predisposisi, yaitu biologis, psikologis, dan sosial kultural. Kalau faktor fisik, faktor spiritual, ini kita sampingkan dulu. Kemudian kalau lihat dari data di atas, dari soal di atas analisa, pada saat saudara melakukan pengkajian, faktor predisposisi ditemukan adanya keluarga yang sering melakukan perilaku kekerasan, adanya anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, adanya riwayat penggunaan nafsa. Kalau kita lihat di sini, jawaban tepat adalah faktor biologis. Ya, ini adalah faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini yang mendukung. Kalau presipitasi adalah data atau data yang pencetusnya. Ini presipitasi. Jadi yang lebih jelas di sini kalau faktor predisposisinya adalah 3 tadi, biologis, psikososial, spiritual. Mana yang tepat kalau kita analisa adalah faktor biologis. Nanti tolong dikembangkan lagi agar Anda bisa mengetahui faktor biologis apa saja sih, faktor psikologis apa saja sih, faktor psikososial apa saja sih. Monggo silahkan nanti Anda kembangkan. Berikutnya, sebelum melaksanakan praktek keperawatan jiwa di klinik, mahasiswa memahami tanda dan gejala klien seperti berikut ini. Adanya respon emosional yang meningkat sebagai bentuk ancaman, ungkapan kekecewaan, keinginan yang tidak tercapai, dan tidak puas. Manakah manakah masalah keperawatan yang sesuai respon dan ungkapan klien di atas? Kalau dia dari analisa di atas, ya, kita harus tahu tentang tanda dan gejala, adanya respon emosional yang meningkat sebagai bentuk ancaman, ungkapan kekecewaan, keinginan tidak tercapai, dan sebagainya. Ini mengarahkan kita pada suatu perilaku kekerasan. Ya, masalah perawatan dan di sini tanyakan, ya. Itu jawaban tepatnya adalah A, perilaku kekerasan. Kalau peningkatan emosi ini memang ada, tetapi tidak mengarah pada masalah perawatan. Emosi yang tak terkendalikan, ini data juga mekanisme coping yang salah. Kemudian perilaku tak terkontrol. Ini lebih ke arah masalah tanda dan gejala. Berikutnya, saudara sebagai praktikan di bangsal jiwa melihat adanya perubahan pada klien kelolaan saudara dengan tanda dan gejala sebagai berikut. Mata tampak melotot, pandangan tajam, tangan mengepal, dan nampak meremas. Otot tampak tegang, raut wajah memerah, tetapi setelah saudara dekati dan saudara katakan, apa yang Bapak rasakan saat ini? Dan klien menjawab, saya marah, suster. Ya, saya marah, suster. Berada di manakah rentang respon dari data di atas? Ya, dari data di atas kita bisa mengatakan bahwa pasien tidak menunjukkan menyerang atau melukai orang lain. Jadi masih bisa mengendalikan. Hanya tanda pada tampak otot tegang, raut wajah memerah, tetapi setelah dikatakan dia setelah perawat menanyakan, pasien mengatakan bahwa saya marah, suster. Nah, dilihat dari jawabannya adalah yang paling tepat di sini, pasien agresif dari rentang respon yang ada. Rentang responnya, jadi ada adaptif sampai dengan maladaptif. Tolong dipelajari apa isi pemahaman tentang asertif, frustasi, pasif, agresif, dan amok. Ini seringkali ditanyakan ketika nanti mungkin soalnya hampir sama dengan ini atau tipenya sama dengan ini, tetapi tadi dia seputar jawabannya seputar rentang respon adaptif sama dengan maladaptif. Ya, berikutnya
beberapa daftar pertanyaan yang saudara siapkan sebelum melakukan pengkajian dengan cara wawancara dan observasi pada klien dan keluarga di Bangsal Jiwa. Coba ceritakan apa penyebab marah Anda. Apa yang saudara rasakan ketika marah? Perasaan apa ketika Anda marah? Apa akibat dari cara marah yang dilakukan? Apakah dengan cara yang Anda gunakan marah Anda akan hilang? Pertanyaannya, dari hasil wawancara dan observasi tersebut, manakah masalah perawatan yang tepat? Ya, ini pertanyaannya, pasien ini belum marah. Ya. Kalau kita lihat di sini, coba ceritakan apa penyebab marah Anda, apa yang saudara rasakan ketika marah. Ya, berarti marahnya itu sudah berlalu, tetapi saat ini dia tidak marah. Berarti akan menunjukkan adanya potensi atau resiko perilaku kekerasan. Yang kita evaluasi di sini adalah resiko perilaku kekerasan. Kemudian marah yang destruktif, pada saat itu pasien tidak marah secara destruktif, marah yang asertif, ya, tidak menunjukkan marahnya, perilaku kekerasan tidak menunjukkan, namun tidak menunjukkan. Jadi adanya resiko saja. Baik, berikutnya, ketika saudara melaksanakan kegiatan interaksi pada fase kerja dengan klien di Bangsal Jiwa, rumah sakit jiwa dan di Waras, ada kegiatan yang tidak disangka yang membuat saudara menghentikan interaksi dengan pasien secara mendadak terkait dengan pihak manajemen dipanggil. Bagaimanakah tindakan yang bijak yang harus Anda ambil oleh perawat ketika akan memutuskan interaksi tersebut? Ya, kita harus tahu fase-fase yang harus kita lalui. Tidak bisa kita meninggalkan pasien saat-saatnya atau seketika itu. Ya, kita harus melalui fase yang pertama, fase pre-orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Begitu ya. Jadi kita harus melihat dulu kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, yaitu yang pertama meninggalkan pasien dengan meminta maaf. Nah, langsung meminta maaf, dia pergi. Memberi pasien rencana tindak lanjut, langsung kasih PR. Nah, yang C ini memberitahu klien ada keperluan, alasannya, dan perawat melakukan terminasi. Ini yang tepat, ya. Memberitahu klien ada kegiatan apa, kemudian keperluannya, sehingga pasien itu tahu, dan saat itu juga Anda bisa melakukan terminasi. Artinya di sini ada kontrak terminasi, kontrak, ya. Itu nanti akan ketemu lagi jam berapa, tempatnya di mana. Ya kan diulang lagi. Ya, baru bisa meninggalkan pasien. Ini yang tepat adalah C. Kalau melakukan terminasi saja, ini kayaknya nggak tepat ini. Untuk interaksi juga nggak tepat. Ya menunda, tetapi kalimat yang tepat untuk meninggalkan pasien adalah maaf, saya tidak bisa lanjutkan dulu, saya ada keperluan, nanti akan ketemu lagi. Ini yang tepat, yaitu C, melakukan ya, memberitahu klien ada keperluan dan melakukan terminasi. Baik, selanjutnya saudara sebagai perawat di Bangsal Jiwa MPKP yang akan merencanakan kegiatan terapi aktivitas kelompok, ada beberapa pasien yang menurut saudara pasien sudah mampu berkomunikasi dan kooperatif, tetapi pasien-pasien tersebut baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut. Ya, pasiennya sudah baik, kooperatif, bisa diajak bicara, kemudian respon juga positif, tetapi akan dilakukan terapi aktivitas. Ya, manakah terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi pertama yang tepat? Yang tepat di sini kita bisa melihat nomor berapa ini? Yaitu mengenali perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan. Kemudian berikutnya mengenal perilaku kekerasan yang fisik, mengenal perilaku kekerasan spiritual, mengenal perilaku kekerasan yang dengan patuh minum obat, mengenal interaksi dengan orang sekitar. Kalau kita lihat yang pertama, dia baru pertama kan. Nah, kalau baru pertama kita bisa melihat aspek positif dan negatif dari pasien, yaitu mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan oleh pasien, mengenal perilaku kekerasan yang biasa dilakukan.
Apa sih yang biasa dilakukan? Ya, kalau marah pasien. Ini untuk mengetahui nanti intervensi berikutnya. Selanjutnya. Seorang pasien perempuan dengan usia 52 tahun, perempuan ya, merupakan pasien baru dan saat ini dirawat di ruang rawat jiwa. Pasien mengatakan, "Suster, saya seharian tidak bisa tidur, sepertinya ada yang berbisik-bisik." Sudah harus kita fokuskan di sini, berbisik-bisik berarti ada halusinasi. Saya disuruh musuhi orang-orang sekitar saya. Suster, dia jahat. Pasien juga mengatakan, saya kenapa kok seperti ini? Manakah jawaban yang tepat atas pertanyaan di atas? Ya. Perawat melakukan pengajian lagi. Ya. Kemudian ajarkan relaksasi agar pasien bisa tidur. Ya. Memberikan kenyamanan ruang tidurnya, mengatakan pasien mengalami halusinasi. Ya, karena pasien di sini sudah ada satu masalah, yaitu dengan halusinasi, ada suara-suara tadi. Kalau diajarkan relaksasi, pasien juga tidak mampu atau tidak mau mungkin ya memberikan kenyamanan ruang tidur, tapi masih ada bisik-bisiknya. Yang paling tepat adalah mengatakan bahwa pasien mengalami halusinasi, dan kemudian kita akan bisa memberikan satu tindakan bagaimana mencegah, mengenali suara itu dan mencegah jangan sampai suara itu terjadi terus-menerus. Ya, jawaban di sini adalah D, mengatakan bahwa pasien menghalusinasi. Berikutnya, seorang pasien perempuan datang ke rumah sakit jiwa dengan diantar oleh keluarganya. Pasien meronta, bicara dengan penuh emosi dan meludahi orang sekitarnya. Perawat akan melakukan restrain, pengikatan, untuk melindungi pasien dan orang sekitarnya. Manakah komunikasi yang tepat terkait dengan yang ada di atas? Terkait dengan restrain, pengikatan. Ya, kita harus pintar untuk memilah-milah mana komunikasi yang baik yang harus kita sampaikan pada pasien. Yang pertama, Bapak akan saya ikat ya, biar aman. Bapak harus senang ya setelah saya ikat. Bapak, tujuan saya ikat adalah biar tidak mengganggu orang lain. Karena perilaku Bapak berbahaya, saya akan mengikat selama setengah jam. Setuju? Ini kan belum bisa menunjukkan satu tindakan yang tepat. Kemudian berikutnya, mohon kerjasamanya, Bapak akan diikat agar Bapak terlindungi. Nah, ini adalah yang paling tepat. Jadi, pasien juga merasa nyaman, memanusiakan pasien, menghargai pasien, kemudian tidak membahayakan juga pada pasien sendiri, orang lain maupun lingkungan. Berikutnya, seorang laki-laki umur 24 tahun di ruang perawatan rumah sakit jiwa Mari Waras dengan halusinasi pendengaran. Ketika berkomunikasi mengatakan, ini loh Pak, saya dengar suara yang menyuruh saya membunuh orang. Bagaimana respon perawat yang tepat untuk kasus di atas? Ya, karena ini ada suara-suara, berarti dia kita harus tahu dulu tahapan-tahapan tentang tahapan halusinasi, ya. Halusinasi ada 4 yang harus kita perhatikan di sini, ya, agar kita nanti bisa mengembangkan dari tahapan comforting, containing, controlling, dan ongoing. Ya, tolong nanti dipelajari tahapan-tahapan itu, sehingga begitu ada pertanyaan atau ada soal kasus, Anda harus bisa memilah atau menganalisanya. Nah, dari soal tadi, bagaimanakah respon perawat yang tepat untuk kasus di atas? Saya percaya apa yang saudara dengar, namun saya tidak mendengarnya. Yang biasa kita tidak mendukung dan tidak menyangkal, ya, prinsipnya seperti itu. Yang kedua, saya paham yang saudara alami, tapi sulit bagi saya untuk percaya. Baik, coba perhatikan saya apa yang saudara lakukan pada saat ini.
Kemudian kapan suara itu muncul? Ya. Jawaban yang tepat dari kasus di atas, saya percaya apa yang saudara dengar, tetapi atau namun saya tidak mendengar. Ini yang tepat untuk jawaban pada soal tadi. Ya, ini prinsip tidak mendukung, tidak menyangka. Kemudian berikutnya, seorang pasien laki-laki berumur 43 tahun masuk di rumah sakit jiwa dengan keadaan tidak sadarkan diri karena telah meminum baygon di rumahnya dan telah mendapatkan perawatan intensif. Pada saat dikaji, istrinya mengatakan, pasien pernah menyampaikan, lebih baik mati saja daripada sakit seperti ini. Ya, maaf, ini ada gangguan dari operator. Bentar. Ya, lanjut. Lebih baik mati saja daripada sakit seperti ini. Manakah yang menunjukkan, pertanyaannya, manakah yang menunjukkan perilaku pada kasus di atas? Ya, kalau dia di atas, ada ide bunuh diri, isyarat bunuh diri, ancaman bunuh diri, percobaan bunuh diri, tanda bunuh diri. Ya, kalau kita lihat, kita analisa di sini dari apa yang tertera pada kasus di atas adalah percobaan bunuh diri. Ya, lebih baik mati saja daripada sakit seperti ini. Ya, ini kata-kata yang harus kita lihat di sini, adanya keinginan atau percobaan bunuh diri. Ya, berikutnya, cukup. Ya, baik. Terima kasih. Tadi adalah bagian dari apa yang saya sampaikan kepada Anda untuk materi pembahasan jiwa. Tetapi yang lebih penting di sini adalah bagaimana Anda bisa mengembangkan lebih luas lagi untuk menghadapi KOM bulan depan. Saya yakin ya Anda mampu, ya, walaupun Anda tidak kontak dengan kita, tidak berinteraksi dengan kita, tapi di rumah pun Anda tetap belajar, walaupun mungkin rasanya enggak puas kalau kita tidak jumpa secara fisik, tetapi saya yakin dengan keadaan seperti ini semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita, harapan Anda, harapan saya, harapan kita semua, agar Anda bisa lolos semuanya. Saya berdoa mudah-mudahan Anda tetap sehat dan sukses selalu untuk menghadapi ujian KOM bulan depan. Sukses selalu, selamat siang, terima kasih.